Komedi itu satu kesatuan. Gak mungkin ada semuanya lucu. ya? Benar. Gue ini lebih peka setelah gue punya Rafatha. Gue ngerasain ketika kalau misalkan gue jauh dari anak-anak, nanti udah tua dia udah menikah, wah susah ketemu dan yang makanya manfaatin untuk saat ini. Ada kalanya ketika ada bebas gitu, tapi ketika udah di kamar sendiri, anjir nggak ada yang nyiapin, gue butuh perhatian, gue pengen anak-anak tuh bahagia dulu lah gitu. Gue banyak belajar dari anak-anak gue tentang kesabaran, bijak dan yang lain-lain itu. Anak-anak udah tahu kalau gue bukan suaminya, tapi gue datang ke sana, gue sampai menguburkan supaya anak-anak juga tahu gue masih peduli gitu sama mama kamu. Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya podcastnya Rans, kita sekarang udah punya studio. Kalau kemarin kan masih pindah-pindah, ini pertama kali artisnya harus yang spesial. Siapa sih artisnya? Sule! Dan Sule! Kang, pertanyaan sebelum mulai boleh nggak? Boleh. Nama asli itu siapa sih? Sutisna, Belakangnya? nggak pakai belakang, depan Udah. doang. Sutisna. Sutisna. Berarti kalau misalnya kayak ada pakai paspor first name, last name Sutisna. Ya. Ya kan? Sutisna. Kalau untuk password Sutisna Mulyana. Oh, Sutisna Mulyana. Ya, karena harus 2 huruf. Kalau mau minum kasih tahu Kang ya. Ya. Kalau aus, Ya. Habisnya nggak ada minum. Haus sih. Nah, kalau misalnya nama sejarah Sule itu dari Sule, sejarah Sule itu dari umur waktu itu SD lah. Waktu SD. Oh, berarti ini tuh nama kecil bukan nama panggung ya? Nama kecil, akhirnya dipakai nama Panggung. Nama panggung tuh dulu sebelumnya nggak Sule, Ule dulu. Kenapa? Ule dulu karena pengen Kayak punya- bule ya soalnya ya. Ule. Nggak, karena 3 huruf. Karena 3 huruf. Karena angka 3 tuh paling bagus kata orang tua. Gitu. Kata orang itu tua. itu berarti bagus toh. Berarti next time punya anak tuh namanya harus ganjil ya? Harus ganjil. Oh. Karena saya paling suka nomor-nomor juga ganjil. Oke. Jadi kan saya mah dulu nongtot lehonya. Apa Ini tuh? sebetulnya nggak ngerti ya. Nongtot leho tuh ingusan. Jadi gini ini. Kalau gini. Nah, itu kan disusut tuh. Disusut. Susut leho. Jadi gitu. Sule. Saya juga nggak ngerti gitu kan. Biasa aja nusut. Cuman bapak saya almarhum. Jadi kalau misalkan saya lagi gini gitu, dasar si Sule gitu. Oh, jadi dari situ. Jadi enak gitu Sule. Mana si Sule mana? Sule ya. Sutisna Leho gitu. Itulah singkat ceritanya mah. Akhirnya jadilah Sule. Jadilah Sule Dan panjang di kampung lah. itu banyak sebetulnya nama Sule itu karena banyak yang ingusan. Jadi semua yang anak-anak tuh dipanggil ini Kampung si Sule. mana? Cimahi. Oh, berarti di Cimahi tuh Tapi Sule ikut banyak Garut ya? turunan orang tua. Bukan. Cimahi asli. Cimahi asli. Kalau turunan mah Ciamis Banten. Oh, Ciamis Pak. Ya, Galuh Papua. Tapi nih ya, saya kan kenal sama Kang Sule udah lama lah dulu. Ya dari 2000 berapa ya Kang ya? 2008. 8 ya? 2008. OKB, OKB, orang kaya baru. Aku pernah jadi bintang tamu situ. pernah, tapi belum ada perasaan. Sama aku juga gak ada perasaan sama kamu. Ya justru aku yang ada perasaan. Sama siapa? Sama Raffi. Tapi Kang Sule pernah menyangka nggak sih Kang Sule bisa menjadi seperti ini? Sukses, Nggak, cita-citanya waktu kecil apa dulu? kaya raya, Waktu kecil memang saya ingin menjadi penghibur. wanita. Laki-laki penghibur. Ya, maksudnya bukan pengen menjadi artis. Oh, Dari kecil. dari kecil Ya, emang udah pengen cita-citanya jadi banget jadi artis. Dulu tuh nggak tahu artis. Kalau dulu kan masih lagi populernya tuh biduan. Ya gitulah, pengen jadi orang terkenal memang gitu. Ya akhirnya memang mimpi lah. Memang mimpi. Jadi nggak misal lu bisa jadi seperti ini nyangka nggak? Ya gue nyangka gitu. Ya, karena emang mimpi. karena mimpi. Ya, Tapi lu sendiri kayaknya lebih senang disebut seniman daripada sebut artis ya kan? seniman. Kenapa? Ya. Apa bedanya buat lu seniman sama artis? Kan sama-sama menghibur sebenarnya. Iya, cuman nggak enak aja Bi. Kalau kan gue orang dari kampung ya. Jadi kalau misalkan ini artis, jadi kesannya gimana gitu Bi? Padahal lu artis kan? Ya kesannya ada jarak jauh gitu sama masyarakat gitu. Kalau seniman tuh Gitu kalau seniman melebur. tuh nggak mungkin seniman enggak. Kayak gitu. Ya kan, kalau seniman Tapi- tuh Sule, nah pasti gitu. Tapi pada kenyataannya kan artis kan? Iya, kalau orang mengatakan itu ya nggak apa-apa. Nah, salah satu artis terkaya Indonesia ini juga. Alhamdulillah dong. Raffi Ahmad dong. Ya, kalau itu mah belum Tapi tentu kan. berarti kan kalau Kang Sule itu Itu merasa kelihatan. masih diasosiasikan dengan artis. Menurut Kang Sule nih di Indonesia yang bisa asosiasikan. Oh, seniman tapi Siapa? terkenal. Siapa?
Selain Kang Sule, sok. Seniman ya, sebetulnya artis juga seniman ya. Iya, artis kan bahasa Inggrisnya Ya. ya art, ya orang yang mengerjakan Kayak- art ya ya. seniman gitu. Kayak Cuman kan Sujo Stejo. Sujiwati. Seniman budayawan gitu kan. Soimah. Terus Soimah. Ya. Seniman karena mungkin gua kan lahir dari tradisi. Betul. Dari tradisi itu. Kesininya mungkin ya kenapa dibilang seleb karena gua di nasional lah gitu. Di salah satu TV nasional. Ya mungkin lah, mungkin gitu. Tapi sekarang Kang Sule kan udah sukses gitu ya. Maksudnya udah jadi host, udah jadi penyanyi, iya, pelawak iya, tapi lu sendiri senangnya disebutnya apa selain seniman? Pelawak. Kalau itu mah bebas lah apa aja ya, tapi untuk saat ini mah gua mah masih belajar masih belajar. Sama gue juga. Maksudnya gini, gua tuh kata sukses itu ya bukan berarti gua punya mobil banyak, gua punya rumah banyak, atau gua senang gitu. Kalau menurut gua sih sukses itu ketika gua tuh bisa membawa nama baik gua sehingga nanti kita akhir menutup mata, nama gua tuh masih dikenang dengan kebaikannya gitu. Tapi satu pertanyaan gue kan, gue kan pernah, kalau gue tuh selalu, alhamdulillah gue punya kesempatan dengan banyak nama-nama besar lah, almarhum Olga. Ya. Terus juga ada beberapa tahun sekarang gue ngambil ini talk show sebenarnya alasannya satu, karena ada Kang Sule. Ah, lu jangan lebay. Enggak, gue nggak lupa. Beneran. tersanju nggak? Enggak. Tersanju. Karena satu-satunya pelawak yang agak random dia punya celetukannya, maksudnya timingnya tuh dia. Tahu nggak Kang Sule tiap malam sebelum Gue tidur? nonton ini talk show. Iya, dia nonton ini talk Demi show. Allah gua, karena gue pengen, maksudnya kan karena gue sekarang di sini ya gue harus mempelajari dong ininya. Gue nonton dan gue ketawa-ketawa sendiri. Ya bagus. Iya. Bagus. Karena gue juga nonton. Nonton apa? Ya ini talk show nonton juga. Oke. Oh, jadi kalau abis itu review sendiri gitu ya? Review. Jadi mana yang kurang? Iya. Mana? Oh ini gue terlalu berlebihan. Oh ini gue kurang begini. Terus kan kadang ada sesuatu hal yang gue tuh nggak ingat gitu. Kok gue ngomong gini ya? Lo juga nggak tahu ya? Iya gue juga nggak tahu. Nggak tahu itu lucu. Nggak tahu. Perasaan gue nggak lucu. Kok di sini nggak lucu juga? Nggak, berarti mungkin kalau orang kan ngelihatnya pasti yang namanya pelawak itu kan ketawa terus gitu, kayaknya happy terus. Tapi kan sebenarnya di balik itu berarti berpikir juga dong. Oh ya enggak lah. Justru tertekan, pelawak itu tertekan. Iya, maksudnya berarti kan berpikir juga di balik itu kan, makanya ngeliatin gue lucu apa enggak gitu Oh, kan. iya. Oh iya, itu justru Berat jadi pelawak itu, orang mah pada nggak tahu loh. ya berat karena pertama kali komedi yang dibikin roadshow tuh angkatan gua lah gitu ya ibaratnya. Ketika waktu di OPJ lah gitu kan, orang tuh yang sampai nonton lawak sampai kayak konser lah gitu. Itu OVJ, Nah, betul. terus gua kan punya program yang tiap hari gua tuh harus syuting Senin sampai Minggu gitu. Gua tuh harus, itu kan pekerjaan yang agak berat kalau menurut gua. Jadi gua tuh nggak bisa tidurnya itu bukan berarti apa-apa. Gua tuh mikirin, anjir besok apa lagi ya? Besok apa lagi ya? Gua harus mencari yang baru. Gua harus mencari karakter yang baru. Tapi kalau terus-terus kita pikirkan malah jadi beban, bener nggak? Kalau kita akhirnya Ya. bisa let it flow mah enak. Makanya gue dari nonton itu. Jadi gue nonton set, wah ini kalau karakter ini kayaknya oke. Jadi yang berbicara tuh otak gue Bener. muter terus, oh ini oke gitu. Itu yang gue lakukan sekarang. Gini, karena jujur aja dulu kan selama aku di Dahsyat, aku sebelum Dahsyat kan semua sama almarhum Olga. Saat almarhum Olga meninggal, saya juga sempat bingung, Kang. Misalnya sama kayak Kang Andre sama Kang Sule terus dari yang dulu di sebelum 11 ini talk show tahun. 11 tahun. Saat saya kehilangan tuh saya bingung. Setelah Olga meninggal, saya mencoba membuka diri. Membuka diri di acara apapun, saya mencoba masuk. Tetapi saya juga bilang, saya mah nggak perlu jadi yang nomor 1, nomor 2, mau nomor 3, mau nomor 4, nggak apa-apa, saya pengen belajar. Nah itu yang saya pengen dapat sebenarnya dari Kang Sule di ini talk show. Gitu ya, alhamdulillah sih, maksudnya ya saya juga diajak ngobrol terus sama Kang Sule, seneng. Pertanyaan, Kang Sule lucu nggak dia di ini talk show? Nggak, kalau masalah lucu mah saya bukan pelawak saya. Kalau lucu nggak lucu. Ya nggak, maksudnya gimana gitu, menurut penilaian seorang Bapak Sule gitu. Lucu nggak lucu tuh relatif. Iya benar. Yang terpenting kalau komedi itu satu kesatuan. Nggak mungkin Ada semuanya chemistry-nya ya? lucu. Benar. Iya benar. Kadang-kadang karena karakter gue sama Rapi sama Andre itu hampir sama. Artinya bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Dia bisa jadi orang yang ditekan, dia bisa jadi orang yang melempar. Dia bisa jadi orang yang memancing, bisa yang dipancing. Jadi enak. Jadi ketika ini Rapi jadi apa nih? Oh dia harus jadi bahan bulian nih. Kita yang kita hajar. Nah sama kebalikannya ketika gue yang jadi punchline-nya, ya mereka yang hajar. Jadi gampang sih. Nih, Sebenarnya tuh ngomong-ngomong, gini saya. Kalau aku kan basicnya sekarang
di hostnya, bukan di pelawaknya. Ya. Tapi benar, kadang kita harus mengerti posisinya seorang pelawak. Pelawak itu kan dia harus merangkai sebuah cerita, mencari punchline. Betul. Jadi kalau kayak gua gitu, gua nggak harus terus masuk. Kalau misalnya Kang Sule lagi bermain, saya pun harus mencoba. Ya sok sampai Kang Sule menemukan punchline-nya, selesai sudah di situ baru kita masuk. Kan kadang kalau nggak ngerti, main masuk aja terus. Nih. Dia pasti pusing kalau gitu. Punya pertanyaan satu. Ini terserah mau dijawab apa, pasti ya ini ada pro dan kontra pasti ya. Tapi yang pernah aku dengar dan pernah baca, banyak yang bilang katanya kalau kenapa sih kalau di Indonesia itu kalau namanya lawakan itu harus saling bully dan membuli. Nah, gimana tanggapan dari seorang pelawak? Kalau menurut gua nggak perlu kayak seperti itu. Nah. Makanya Setuju. bisa dilihat di ini talk show ketika ada bintang tamu yang lagi hype Yeah. Karena masalahnya. masalah dan lain-lain, kita nggak pernah. Sampai Nunung pun sampai saat ini nggak pernah kita membahas masalah itu. Yeah. Karena yang kita perlukan adalah Sosoknya. Enggak, maksudnya ya Keberadaannya. komedi itu ya nggak perlu lah kita mengambil Nah, suatu dan terbukti tertawaan. bisa tetap lucu kan, Ya, tetap ya. bikin orang ketawa kan Ini gitu. banyak masalah. Kalau bisa ambil gitu. Tapi kita tetap menjaga hal itu. Itu kalau gue sih khususkan untuk di belakang aja lah ngebully dia gitu. Tapi kalau untuk di depan ya kita ngikut alur cerita apa. Rapi Iya. jadi siapa? Ya misalkan kayak kemarin Rapi jadi Anang ya udah. Ya Rapi jadi Anang, terus kalau Rapi jadi host ya udah Rapi host. Nggak perlu kita mengorek-ngorek kehidupan. Dia jadi Anang Karena mirip. peka, Benar. karena peka. Netizen zaman sekarang tuh peka. Banget. Gua aja ngomong yang nggak ada niat untuk ngomong bahwa nih orang yang agak sensitif menurut penggemar dia, itu kan jadi masalah. Gue juga dibully gitu. Soalnya jangan membuli kalau Kang Sule baik lah. Dia mah baik lah. Cuman Kalau gue mah gue mau lu suka pusing nggak kalau dibully? Lu bacain komen nggak tapi? Baca. Lu pusing nggak? Semuanya? Enggak. Bener? Gue aja sama kehidupan gue nggak pusing. kok. Tapi satu nih Kang, Sure. Kang Sule kan pelawak, Eh, harus lucu. Nah. Tapi di saat Kang Sule mendapatkan masalah, Ya lu lihat pribadi, aja, ketika gua masalah tahun 2018, 2019, sekarang udah 2020, gua masih seperti biasa. Karena kan itu masalah pribadi gua, kan penonton nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Dan Masa nggak gua perlu pas tahu. gitu, ada masalah terus gua merenung, terus si Andre misalkan mancing, ya misalkan mancing gua apa gitu, gua lagi ada masalah Andre. Gua nggak pernah Nggak, tapi ngungkit masalah gua di. Tapi gimana caranya kan maksudnya kalau orang kan pasti punya masalah tuh kan Kang pasti ya bukan masalah harus dibawa dan gak dibawa, tapi Ya. gimana cara menempatkan diri. Kadang-kadang kan kita mungkin lagi down, lagi sedih harus tetap on, harus tetap ketawa, tetap membangun suasana gitu. Gimana sih tips and triknya? Tapi kadang gue suka menempatkan begini nih, karena kan dalam satu role cerita itu kan tidak hanya kita bermain komedi, ada gue harus bernyanyi. Kadang gue suka request, gue nyanyi ini ya. Oke. Nah itu gue untuk melepaskan semua. Oh. Misalkan gue nyanyi oke. Isabella, itu sampai trending kan. Nyanyi Isabella pas gue lagi jadian sesuatu hal lagi kan. Saat nyanyi itu sampai trending. Nah itu gue luapkan di situ semua. Wah, akhirnya ketika aura positif masuk ke gue, jadi gue tuh merasa ada teman gitu. Jadi orang tuh merasa membantu gue, akhirnya gue ngelawak ya biasa. Oh, jadi salah satu tipsnya berarti menjadikan suatu permasalahan itu menjadi dirubah energinya jadi Dicurahkan positif, ke dalam dicurahkan. Betul, dicurahkan melalui nyanyian, terus gue bikin lagu dan yang lain-lain, udah gitu aja. tapi yang gue salut nih, gue kemarin belum lama nih, Rizky Febian, si Iki kan konser. Ya. Ada, karena gue sebagai orang tua nih, sekarang kan gue udah jadi, gue ini lebih peka setelah gue punya Rafatha. Ya pasti. Si Nggak, Iki, boleh aku koreksi setelah Rafatha agak gede. kemarin-kemarin enggak. Oh, ya. Kalau aku masih bayi, waktu bayi itu kayaknya dia suka males kan gitu. Ya bayi mah cuma bisa goler gitu. Begitu dia anaknya udah bisa protes, udah bisa itu baru dia. Tapi saat Iki ngomong itu kata-kata ini di konsernya, aku tuh mau menitikkan air mata. Ini serius. Dia bilang gini katanya, dia bangga. Katanya. Dia bangga bahwa Kang Sule adalah ayah yang terbaik buat Iki. Gitu. Iya. Ya di rumah kan buat anak-anak gua. Buat anak gua juga nangis waktu itu. Cuman kan gua malu kan dia. Ya. Masih ada. Gua mau nangis tuh. Orang liatin gua gini. Orang nunggu, Pak. Nunggu mau nangis gak gitu. Akhirnya gua nangis gini aja udah. Oh, gini-gini tuh nahan ya. Iya, nah supaya air matanya tuh kan kesana. Airnya masuk lagi. Tapi gua jujur, gua kalau untuk anak tuh ya, gua semuanya ya, Iki sampai anak keempat-empatnya itu. Ferdi Ferdi sampai saat ini sekolah,
Gue sebelum jam 5 harus bangun, gue bangunin dia sekolah. Sampai Iki dari mulai gue mopokin sampai gimana, gue keurus sampai umur kelas-kelas SD, SMP. Kalau sekarang kan udah bebas dia. Karena gue tuh pikir begini, gue ngerasain ketika kalau misalkan gue jauh dari anak-anak, terus gue sibuk gitu kan, nanti udah tua dia udah menikah, wah susah ketemu dan yang makanya manfaatin untuk saat ini. Kayak lu Rapatar, ya manfaatin gitu. Ya. Nyesel Pi nantinya. Benar Gitu. sih. Makasih ya Kang. Ya. Tapi memang itu kan tugas, kewajiban, Iya, benar. karena anak itu adalah titipan. Jadi kita tuh jangan menitik beratkan kepada perempuan gitu. Tetap kita juga harus menjaga untuk anak-anak. Tapi Kang Sule kan sekarang sendiri. Iya. Sendiri. Gimana sih rasanya hidup sendiri? Karena gua udah terbiasa kali ya dengan anak-anak gitu. Iki tinggal di rumah Kang Sule. Iki udah pindah, udah Dia rumah punya sendiri. rumah baru ya? Udah Yang perempuan siapa punten namanya? Abis Putri. Putri udah sendiri juga dibeliin rumah. Tapi belum, masih di situ. Masih karena pulang pergi. Kita untuk jagain adik-adik nanti dulu lah, jangan pindah dulu nanti kalau misalkan udah Nikah. Lu kebayang gak nanti Kang kalau anak-anak lu udah gede, kalau nih ini kan jodoh memang di tangan Tuhan ya. Ya. Lu sendiri gimana Kang? Ya udah sendiri kan, ada Anton Abok, ada Dudai. Tapi rumah lu tuh selalu ramai karena banyak orang. Sama lah kayak lu Pi. Gini. Persis, gua Gini sama lu ya? mah sebenarnya persis lah. Itu sama. Rame terus lah gitu. Jadi sekarang lu nggak fokus mencari, Pengen nggak? pengen nggak? Apa nggak Lu kepikiran? ngelihat gua kayak begini pengen dong. Pengen. Boleh nggak gua sebelah? Ya normal lah Pi, normal lah. Gigi ada kalanya ketika ada bebas gitu, gua bebas nih, nggak ada yang marahin, gua nggak ada yang cemburu, gua nggak ada yang bla bla bla. Tapi ketika udah di kamar, terus gua lagi makan sendiri, anjir nggak ada yang nyiapin, gua butuh perhatian, gua terus aja merhatiin anak sekolah. Nah iya apa. maksudnya anak ya pasti kita terisi lah hatinya. Ya. Cuman kan beda kalau Cuman beda, pasangan ya tetap kan. ada yang harus menyupport. Kangen jatuh cinta lagi atau kemarin sudah sempat jatuh cinta lagi? Enggak sih, Pi. Untuk saat ini Enggak. belum lah. Karena, Belum kepikiran. kalau kepikiran ya, cuman belum untuk ke arah situ lah. Gua pengen anak-anak tuh bahagia dulu lah gitu. Amin. Kalau anak-anak udah bahagia melihat Tapi, ada dari anak-anak lah gitu. Ya, kok sendiri aja, cari temen dong. Nah, baru gua. Tapi kalau ngelihat papanya bahagia kan pasti anak lebih bahagia. Ya tapi kita nggak tahu kadang-kadang Gigi. Oh, iya, Nggak benar. tahu ketika gua bawa perempuan ke rumah ya, ini ayah pacaran sama ini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi ujung-ujungnya Belum tentu belum cocok, belum Tiba-tiba tentu suatu ini. akhir cerita ketika gua udah putus, alhamdulillah akhirnya nggak jadi kan kayak seperti itu, kita nggak tahu. Oh, tapi kan saya selalu nanya sama anak. Selalu. Saya boleh punya pacar lagi? Nggak boleh atau begitu. Itu beda kan itu. Oh iya, saya maaf. Kamu jangan mengajarkan tidak baik. Oh, iya, benar. Kayak kuda loh. Ini. Mama Ami sendiri. Siapa tahu Kang Sule Mama Ami. Ya kalau jodoh mah nggak tahu. Ayah Sule. Ayo bilang bapak. Jadi gitulah, gue mah intinya gue bahagiain anak-anak dulu lah. Sampai anak-anak tuh sampai kasihannya ayahnya sendiri terus. Yuk kita dukung yuk ayah kita untuk Cariin mencari gitu. pasangan. Ya itu kan seru. Hal yang paling membanggakan dari anak-anak. Gue banyak belajar dari anak-anak gue tentang kesabaran, bijak dan yang lain-lain itu. Jadi anak-anak tuh nggak pernah marah, dia nggak pernah membuat suatu hal yang tidak baik gitu. Terus dengan kejadian mamanya sekarang udah nggak ada, terus kejadian dulu sebelum nggak ada seperti apa, dia menerima, ikhlas dengan mengikuti alur cerita yang ada. Seneng aja Tanpa ya. huru hara gitu ya. Ya, gitu. Jadi anak-anak tuh bisa menyimpan semua lah gitu. Nggak ya masih minimal nggak ada clash dengan, walaupun gua ya broken ya gitu kan, divorce tapi Nggak. dia tuh lebih memilih tetap sayang Iya. sama mama, tetap sayang sama. Tapi bener, yang namanya aku sih percaya banget karena aku juga mama papa kan pisah, jadi keluarga bercerai itu belum tentu broken. Belum. Bener kan? Gitu. Ya makanya bersyukurnya itu, bangganya sama anak-anak tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Ya mungkin karena didikan juga gitu kan, karena gue juga dari awal terus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kejadian gue dan yang lain-lain, jangan sampai menjadikan sesuatu hal yang negatif. Tapi hebat. Masya Allah berarti Maksudnya hebat. anak-anaknya Kang Sule menurut saya tuh pada dewasa lah. Iya, alhamdulillah Sangat sampai dewasa. sampai yang kecil. Saya nanya sama Ferdi yang paling kecil, Ferdi
kamu ingat kan, kamu tahu kan tentang kejadian, kamu kamu tahu kan, siapa tahu katanya. Ayah siapa tahu kan, dengan kejadian seperti itu gimana? Ya mau gimana lagi, udah kejadian. Itu anak yang paling kecil padahal ya? 5 tahun, 6 tahun? 8 tahun. Ya udah ngerti ya, 8 tahun udah bisa diajak ngobrol kan. Waktu kejadian dia umur 6 tahunan lah gitu. Ya udah mau gimana lagi. Tapi Kang Sule, maaf nih kan Kang Sule baru kemarin kan kehilangan ibunya anak-anak. Gimana Kang Sule gimana kan, karena posisinya begini, ya memang mantan istri ya, tapi kan kalau ke anaknya mah akan seumur hidup. Gimana cara Kang Sule masuk menempatkan gitu? diri. Kan karena Kang Sule pun terbatas karena mantan istri pun sudah menikah lagi, Kang Sule pun kan sudah ya bagaimana ya? Ya pasti kan ada batasnya gitu Kang. Tapi Kang Sule gimana ke anak-anak? Gua lebih membuktikan sih, artinya gua anak-anak udah tahu kalau gua bukan suaminya, tapi gua datang ke sana, gua sampai menguburkan almarhum sampai 7 sampai 40 kemarin gua urusin semuanya. Supaya anak-anak juga tahu gue masih peduli gitu sama mama kamu. Karena sejelek-jeleknya manusia ada lebih kebaikan daripada kejelekan. Yang diingatnya selalu kebaikannya aja. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak supaya anak-anak juga menilai gue, oh iya ya, padahal ayah tuh seperti ini perjalanan tapi ayah masih mau peduli. Itu untuk Jadi nggak harus gue nih ya ayah bla 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 dikasih tahu enggak. Gue dengan bukti aja lah. Dengan minimal anak-anak perlakuan. Ya. Nunjukin langsung ke anak-anaknya. Pembuktian. Pembuktian. Sesakit-sakitnya apapun gua gitu, ibaratnya anak ketika mau pergi ke rumah mamanya, ya gua tidak pernah melarang. Padahal gua sakit gitu. Gimana gitu. Tapi gua bagaimana caranya supaya anak-anak tuh tidak tahu. Artinya ya udah, kamu mau ke sana itu mama kamu. Tapi Kang Sule itu menurut saya orang kalau nonton di TV, saya mah karena kenal Kang Sule. Di TV kan bercanda, tapi kan sebenarnya Kang Sule ini orang serius. Ya serius, karena hidup tuh harus serius, Pi. Kalau nggak serius, ngelawak juga harus serius. Iya benar juga. Kalau nggak serius ya akhirnya gitu kan. Kalau Kang Sule nggak jadi artis, kira-kira jadi apa? Misalnya nih nggak pensiun, misalnya, lu udah nggak kerja di TV lagi, misalnya, suatu saat, lu pengen ngapain? Ya gue diam jadi juragan kos-kosan gitu, Pi. Tiap bulan gitu. Ada yang setor. Udah ada kos-kosan banyak sekarang ya? Alhamdulillah udah ada di Cimahi lah, yang ngurus kan keluarga, adik-adik semua gitu. Itu sih gua untuk anak-anak gua sih semua gua bikin satu-satu, rumah satu-satu, usahanya satu-satu gitu. Udah gua siapin sekarang. Udah disiapin, gua list. Masya Allah. Buat anak-anak semuanya. Karena hidup gua tuh buat siapa lagi kalau bukan anak dan keluarga gitu. Makanya kan tadi gua kalau apa yang membuat lu bahagia ya ketika keluarga gua bahagia, udah. Pengen punya anak lagi? Pengen. Karena gua pengen banyak anak sebetulnya. The more the Banyak better. anak, banyak rezeki. Masya Allah. Banyak istri, liur. Banyak anak, banyak rezeki, banyak istri, banyak penyakit. Ada yang tepuk tangan. Iya, bikin penyakit, pikiran. Bener ya? Nggak mau gitu. Iya benar sih. Orang saya yang nggak mau mendua aja saya ditinggalkan, apalagi yang mau. Itu. Cukup satu lah. Cukup satu. Bener Kang. Ya bener kan, pengennya emang senengnya rame. Jadi kan ngebayang kalau punya anak banyak, ramenya Itu kan. rame itu sih. Artinya. Ketawanya lebih banyak, hahaha hihinya. Jalan-jalan tuh loh. Oh iya sama. Berarti kita mah satu frekuensi. Aku juga sama Rame sukanya tuh rame. Kalau berdua bingung Iya, gitu. itu dia. Sahabat lu siapa Kang? Yang paling dekat? Di mana? Ya dia bukan artis ataupun siapa. Ada nggak yang? Teman Kalau gua kan curhat. ada misalnya si Baimong. Teman curhat. Iya, kalau ada apa pasti orang yang pertama gua cari kalau nggak si Irwansyah, si Baimong. Mungkin Anda selanjutnya nih. Karena sekarang kita sering ketemu. Bisa jadi. Karena gue sama Andre nggak terlalu gitu. Ya Tapi cuma kerja aja sayang, gitu ya. Aku tuh jarang loh bisa cerita maksudnya yang dalam ya. Kalau sama si Kang Sule, karena mungkin dia kan saya tuh selalu cerita yang usianya pasti di atas saya. Karena kan pasti pengalamannya lebih banyak. Kayak Mbak Imong, Irwansyah. Si Kang Sule karena chemistry ya, kalau sama Irwan karena kan perjuangan dari bawah. Sama Mbak Imbang juga sama. Kalau sama si Kang Sule, mungkin kita juga waktu itu bawahnya pernah syuting bareng. Ada Sundanya tuh rasanya ada. Jadi kalau cerita sama dia suka pakai bahasa Sunda. Rukang ye euy kieu. Sana ke daerah. Makanya rahasia dia tuh ada di saya semuanya. Ada dia juga ada. Boleh minta nomornya kan? Jangan. Enggak. Tapi kalau aku Belum dijawab. Oh iya gimana? Siapa kalau Kang Sule sahabat curhat sama siapa? Eh, Enggak sama Andre. Enggak. Jadi Andre itu bersahabat chemistry untuk syuting. Kerja. Iya, udah Kerja. untuk kerja aja. Jadi gua tuh kalau untuk masalah hal yang pribadi banget, ya nggak pernah gua cerita sama siapapun. Kalau untuk hal itu adalah seseorang yang bersahabat banget.
sama gua. Tapi gua sih lebih cerita ke kakak gua gitu. Anak Kakak enggak? gua. Iki. Gua lebih bersahabat dengan Iki. Iki tahu tentang kehidupan gua. Udah kayak teman berarti ya? Udah kayak teman banget. Aku sama Rafathar bisa gitu. Nanti Bisa. Rafathar aku Bisa. Asal jangan diajak ribut mulu, anaknya diajak ribut mulu. Itu kelihatan anak lu udah nggak sayang sama lu tadi. Iya, kenalnya begitu. Enggak, gue suka Nggak, dia bercandain dia suka bercandain. Tapi kan kalau anak model- kecil nganggapnya serius. Iya, Tapi makanya ke bagus bawah. kayak gitu, gua juga kayak begitu dulu. Kamu tadi mau nanya apa? Lupa aku jadi. Sahabat ya tadi ya. Oh, ya banyak iya. karena gue tuh pikir sahabat banyak termasuk Rapi, itu Andre, itu semuanya yang bekerja sama dengan gue itu sahabat gue gitu. Tapi ada rem-remnya untuk kalau untuk hal-hal yang Dianggap tabu tapi layak diperbincangkan gitu. tidak layak untuk diperbanyakan ya enggak. Gue Iya. seputar gitu aja sama lu juga kan seputar Iya. pekerjaan lu Iya. gimana tentang perkembangan hidup dan Di yang dasar lain-lain. lah, di dasar. Ya sharing kayak Iya. gitu aja bagaimana cara menghadapi masalah dan yang lain-lain gitu. Ya kalau Ya, teman-teman kan di rumah gue banyakannya teman-teman gue kayak si Anton itu kan teman sekolah ini satu Oh, gitu? kelas. Oh, ini Iya. teman-teman dari dulu? Satu kelas. Cimahi semua? Enggak, dia orang Garut. Nah, dia sekolah waktu SMKI, SMA, terus sampai kuliah. Terus si Anton. Jadi ikut sama lu semua gitu? Iya. Lu ajak aja? Jujeng tuh adik kelas, terus ada tadi yang bawa kamera si Ajun. Itu adik kelas juga. Itu banyak saudara-saudara. Si Abbas tinggal di tempat gua juga. Pantes Cuman rezekinya bukan banyak. sahabat gua dia. Ya lu mah tim ngejedok aja di rumah lu gitu ya semua? Iya. Ngejedok. Yang penting ya itulah. Ya mereka sahabat dan keluarga lah. Ibaratnya nggak perlu gua curhat tentang pribadi, Ya tapi udah tahu. dengan gua ngobrol dengan mereka, bercanda-bercanda dengan mereka, Udah kemudian paham. mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu lah dari rame-rame itu lah. Sama lah lu juga kayak begitu lah. Iya. Banyak inspirasi dari mereka itu kan. Benar. Iya, benar. Gue dapat jok-jok yang lucu dan yang lain-lain dari Oh, sumber inspirasi dari situ ya? iya, kan ada kadang-kadang yang dari kampung tuh ngomongnya tuh kemana aja. Yang mana tuh? ada pembantu cewek. Itu banyak kelucuan dari situ. Tapi Nah. Kang, Karena tidak langsung lah. Kalau Kang Sule, harapan kalau boleh berhayal. Pasti kan semua orang tua tuh punya hayalan buat anaknya masing-masing. Dari 4 anak itu punya hayalan dan harapan apa sih? Gue mah harapannya nggak muluk-muluk lah, nggak. Kali aja mungkin, aduh gue pengen ngayal, ini kan gue ngomong pengen si ngayal. Iki nikah tahun depan nih, atau gue pengen Misalnya nimang cucu ngayalnya aja secepatnya, nih. gue pengen. Kita ya kalau harapan kita udah tahu lah pasti pengennya yang terbaik, sehat semuanya udah. Kalau ini boleh ngayal. Ah, boleh gue pengen ngayal. punya Gua pacar pengen- temennya Iki, kan bisa Nah, jadi. ya gitu. Aduh, gue pengen deh misalnya nih, gue ya itu pengen deh kayaknya yang paling kecil gue pengen nih jadi dokter aja deh. Pengennya yang ketiga gue pengennya ya gitu ngayal. Oh ngayal doang. Ngayal. Kalau ngayal mah gue pengennya si Ridwan jadi polisi. Oke. Ridwan jadi Iya, polisi. terus. Jadi jaksa. Oh, iya. Gue kalau ada masalah tuh kan gitu kan. Terus si Putri misalkan dia jadi guru, dia bisa mendidik adik-adiknya. Oh, pengennya gitu. Karena dia cewek sendiri ya. Nah. Iki konektor. Kejam si Iki jadi konektor. Karena dia kan yang megang duit kalau konektor. Oh iya benar. Benar. Itu kali namanya berhayal atau Ya. mungkin pengen cepet nimbang cucu? Belum Ya, kepikiran? Belum lah gitu kan. Ya, gue seneng juga anak-anak itu, cuman ya belum lah kalau sampai ke situ. Gue mah Pengen nambah adek dulu aja ya? gue mah pengen gini aja lah. Anak-anak baik udah. Ya amin. Anak-anak saya baik, itu hormat sama siapapun. Kalau gue prinsip di rumah gitu, gue mah nggak peduli sama anak gue. Gue ngomong sama anak-anak gue, lu mau ngomong apa aja mah gue bebas gitu kan. Kayak yang kecil aja kayak ngomong kotor atau apa ke gue gitu, gue bebasin aja. Kayak Iki tuh kalau ngobrol udah kayak temen aja, anjing gua bla 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 gitu, udah kayak temen aja biasa. Karena gua bebasin semuanya, termasuk Putri, gua bebasin semua. Tapi kalau di luar, lu harus hormat sama siapapun. Benar. Gitu. Kalau sama gua bebas. Jadi sekarang fokus dan ke dua, anak-anak lah ya. Dan dua sama orang banyak dan juga ibu. Gue itu yang ibu yang harus hormat. Kalau gua mah nggak perlu lah. Gitu. Kalau laki-laki bisa jadi kayak teman ya. Iya. Surga ada telapak kaki ibu. Iya. Kang, yang terakhir dah, kalau Kang Sule ngelihat saya sama Nagita seperti apa dan apa nih pesan-pesan dari seorang Sule Oke. untuk saya sama istri saya yang tercinta ini yang baik banget. Pertama sih ya, sumber rezeki itu adalah dari seorang ibu. Kamu harus hormat sama ibu. Yang kedua, istri. Ini yang kedua dari istri. Jadi kalau menurut gua, ya Gigi harus dijaga dengan baik. Kalau Gigi harus jaga saya juga.
Kalau gigi harus yang dijaga sebetulnya gusi sih ya. Karena gusi yang menjaga gigi. Lucu loh Kang Sule. Ya lu seperti ini aja, bebas gitu, terus lu bercanda dan yang lain-lain. Cuman ya harus bisa mengelola hati lah. Iya. Menurut gua. Lu harus Yang mana nih yang mengelola hati nih Kang? Punten. kalau ini mah udah sabar. Oh, iya. Kalau saya lihat ya gitu ya. Ini acara misteri atau acara jalankan aja lah. Amin. Ya. Ya mudah-mudahan Kang Sule juga apa harapannya, doa-doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali dari berhayal taunya bener, Bener. jadi polisi, Yang jadi paling jaksa, penting sehat selalu ya kan? jadi Yang dokter, penting itu sehat selalu. sehat, Panjang umur. berkah. Tapi saya mah harapannya Gigi sama Rapi dari sekarang sampai akhir lu harus berdua sampai menutup mata. Itu harus dijaga lah. Dunia akhirat lah ya. Harus dunia akhirat, nggak ada lagi nanti perempuan yang cantik luar dalam. seperti Masya itu. Allah. Amin. Saya juga salah satunya sebenarnya Kang Sule itu udah kayak teman, tapi kalau salah satunya pelawak yang saya ngefans ya Kang Sule. Dia sering curhat, sering ngomong bagaimana Ya. tentang keluarga. Terus gua, lu ngapain sih mau curhat sama gua? Gua keluarga aja gagal. Tapi menjadi seorang laki-laki dan pemimpin anak-anak kan sukses. Ya harus seperti itulah. Gitu. Terima kasih semuanya ya, mudah-mudahan ceritanya Kang Sule Bermanfaat. bermanfaat. Amin, amin. Amin. Dan nanti kapan saya yang gantian? Kan Kang Sule udah on throw ke kita di Ya. Sule Channel. Kita on drog. Ya, karena saya punya kamar baru khusus. Itu orang yang belum tahu, Pi. Saya aja dah. Andre aja mau ke rumah. Jangan. Pengen tahu karena di dalamnya tuh gue bikin binatang-binatang semua. Masa Wah, lu kan Kok ketawa? si Alsat yang punya harimau kalah. kalah. Gua Nggak, aku curiga deh, kok pada ketawa? Dia mah emang apa aja diketawain. Dia mah nggak tahu. Dia mah masuk toilet ketawa. Udah, nanti kita bikin insya Allah minggu depan atau kapan Oke. kita ke Kita rumahnya. main ke rumah Kang Sule. Sule. Ya, jangan lupa subscribe Sule Channel. Terima Trans kasih. Oh Entertainment. nanti ada videonya juga, kita ada di on drog. Ya, Ya. betul. Nanti ada di Sule Channel, kita ngobrol Udah apa dikasih aja. tahu tadi. Oh udah, Udah. ya? Oh iya deh. Kang Sule bisa ngobrol sama Rafathar tadi. Iya, betul. Itu saya seneng sekali. Karena dia susah, Rafathar tuh susah loh Kang. Iya. Tadi itu menurut aku agak langka. Dia mau menampakkan dirinya di kamera. Biasa kalau di kamera tau ya teman-temannya kabur dia. Karena saya kan auranya positif. Oh Masya Allah. Terima kasih buat Kang Sule, salam buat Iki, buat Putri, Ya, buat anak-anak terima semua. kasih. Sukses. Sehat selalu.